tapi regulasi yang diperlukan itu adalah keharusan mencatat dan melaporkan penggunaan platform dari iklan politik tertentu. Kan Indonesia kan negara demokrasi nih, yang berarti rakyat Indonesia tuh bebas mengungkapkan pendapatnya kan, kayak berkomentar tentang suatu postingan di media sosial. Kayak tadi Bapak Selamat sudah jelaskan, tapi ada nih kalanya beberapa orang yang berkomentar dengan kata-kata yang kurang baik dan sopan. Bahkan ada komentar yang mengancam seseorang ataupun organisasi yang mungkin bisa merusak kepercayaan diri maupun mental seseorang. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih cara kita menanggapi komentar-komentar di media sosial yang seperti itu? Dan apakah pemerintah mau ikut campur dan menyelesaikan salah satu masalah sosial tersebut? Kayak selain yang dari tadi Bapak udah jelaskan. Baik. Menarik, pertanyaan menarik, bagus. Dan memang saat ini apabila kita lihat ya, masyarakat khususnya masyarakat Indonesia ya, karena ini perubahan teknologi sedemikian cepat ya, mungkin belum siap juga, katakanlah banyak berkomentar, banyak menyampaikan pendapat atau banyak mengupload video atau apalah ya, katakanlah ya, banyak bermuatan dan itu terindikasi ada pidananya gitu, ya. Baik secara kebencian ya, pencemaran nama baik atau yang lainnya, dan mereka berdalih bahwa ini adalah kebebasan berpendapat. Dan beberapa betul memang kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 28 ayat 3 atau kata 45. Ada tentu sudah memahami, tetapi kebebasan berpendapat sendiri tidak boleh kebablasan. Katakanlah dibatasi dengan norma-norma yang ada, dibatasi dengan hukum-hukum yang ada, ya kan, katakanlah. Jadi agar tidak kebablasan apa yang kita sampaikan. Demikian. Nah, bagaimana kita menanggapi ya apabila ada komentar atau kritikan yang bagaimana ada yang tadi disampaikan, dan itu tentunya memaksakan telinga ya, dan memaksakan telinga, hati kita jadi panas gitu kan, pasti kepingin tangan ini kepingin lari aja kan, ini kan untuk ngetik atau apa gitu. Tetapi ingat, kita jangan mudah terpancing emosi, ya kan. Bagaimana menyikapi komentar yang demikian? Satu, kita harus bijak tanpa membalas dengan perkataan ya atau komentar yang berpotensi bermuatan perbuatan yang dilarang. Ya, dalam undang-undang ITE. Maksudnya apa? Kita menjawab dengan kata-kata yang tidak benar, atau bahasa kebun binatang, atau bahasa keluarga dikeluarin, kata-kata apa istilahnya anggota keluarga dari orang itu disebutin semua, itu mereka adalah tidak boleh, jangan, itu tidak bijak, ya kan, tidak bijak dan tidak cerdas. Nah, kemudian kedua, membalas dengan santun. Kita harus membalas dengan santun dan tidak mengedepankan emosi ya, bagaimana tadi kita sampaikan. Membalas dengan santun, tidak mengedepankan emosi, tetapi esensi dari jawaban kita itu ada dan kena ke dia, begitu. Kritikan kita itu yang baik, santun, tapi kena, istilahnya menancap dalam relung hati dia di pelajari atau dia di introspeksi. Oh, bagus sudah ini jawabannya orang ini sudah. Jadi dia jadi malu, ya kan? Jadi mengalahkan tanpa kita menyerang balik. Kemudian ketiga, kita bisa membalas dengan komentar yang bermuatan edukasi. Jadi dia berkomentar rendah ke kita atau ke orang lain, bahkan ke saudara kita, ke teman kita, atau kita nggak kenal ya, dalam misalkan menanggapi suatu berita begitu kan ya, cuma kasar, kita bisa memberikan edukasi. Komentar kita memberikan edukasi dan literasi digital, bagaimana secara baik kita bisa memanfaatkan media sosial ini, gitu ya. Dan dia menjadi tertarik ya untuk mempelajari dan tidak katakanlah tidak terus-menerus memberikan komentar secara tidak baik dan melawan hukum yang akhirnya nanti malah merugikan dia sendiri. Gitu. Kemudian apabila ternyata komentar itu tidak ya secara halus jadi tidak dengar, jadi kita bisa menyampaikan, memberikan peringatan, bukan mengancam ya, kita mengancam, tapi memberikan peringatan kepada dia
bahwa terhadap komentar-komentar yang mengandung unsur penghinaan, unsur pencemaran nama baik, unsur apa istilahnya menyebabkan kebencian, permusuhan, pengancaman atau pemerasan misalnya, mengata-ngatain orang, itu ada pasalnya dalam undang-undang ITE. Itu aja. Ada pasal 27, pasal 28, pasal 29. Di situ mengatur ada sanksi pidananya. Ada hukuman 4 tahun dan hukuman 6 tahun. Ini karena aturan sudah ada. Ini bisa disampaikan. Dan coba disampaikan apa yang saudara sampaikan. Kira-kira masuknya di dalam salah satu pasal di sini. Kalau masuk, ya nanti bisa jadi itu jadi masalah. Makanya kalau bisa komentar itu yang baik, komentar yang ada ini dihapus saja, jadi komentar yang baik. Itu beberapa hal kata-kata bisa disampaikan. Karena di dalam aturan undang-undang kita itu jelas sih, undang-undang kita ya, walaupun ada mungkin mengetahui undang-undang ini banyak kontroversinya ya, tapi di dalamnya mengatur secara jelas. Itu terkait dengan pelanggaran kesusilaan melalui sarana digital juga ada pasal 21, ada pencemaran nama baik pasal 23 terkait dengan pemerasan pengancaman, terkait dengan kekerasan atau menakut-nakuti orang, lengkap terkait dengan penyebaran berita hoax, itu ada semuanya di situ. Gitu. Nah kemudian dua, peran pemerintah bagaimana? Nah kalau peran pemerintah sudah dijelaskan sebenarnya tadi di pertanyaan sebelumnya, ya, itu untuk menguatkan literasi digital kepada masyarakat. Ya, jadi literasi digital dimaksud itu literasi digital ya, sebagaimana tadi disampaikan itu ada beberapa hal. Jadi ada 4 bagian dari literasi digital itu. Jadi ada keterampilan digital. Satu itu keterampilan digital. Keterampilan digital itu apa? Keterampilan digital itu agar masyarakat jadi cakap dalam memanfaatkan platform digital. Gitu. Karena cakap dalam memanfaatkan platform digital, tidak sembarangan yang memanfaatkan katakanlah gawai yang dia punya, laptop yang dia punya, ya kan, katakanlah mungkin akun YouTube atau apa yang dia punya, tidak serampangan. Ya. Kemudian kedua, etika digital. Jadi tadi ada keterampilan digital, kemudian pemerintah juga harus katakanlah membuat masyarakat ini melek itu, tahu nggak melek? Melek itu membuka mata bahasa Jawa. Melek etika digital masyarakat. Apa etika digital? Etika digital itu adalah untuk meminimalisir komentar yang tidak sopan tadi. Ini tugas dan peran masyarakat, tugas dan peran pemerintah juga untuk membuat rakyatnya, untuk membuat masyarakatnya itu melek terkait dengan etika digital. Bagaimana cara berinteraksi digital itu secara baik, secara sopan, secara santun, dan ada tata kramanya. Itu disebutkan harus disampaikan pemerintah kepada masyarakat, ya, baik tadi disampaikan melalui pesan layanan masyarakat, ya tadi Instagram, YouTube atau apapun, televisi, ya, luar biasa sekarang. Nah, kemudian ketiga terkait dengan literasi digital itu ada budaya digital. Itu harus disampaikan juga pemerintah kepada masyarakat. Apa budaya digital? Ya agar kita tetap demokratis, dalam dunia digital demi persatuan dan kesatuan bangsa kita, demi persatuan dan kesatuan masyarakat kita. Itu. Dan yang terakhir itu keempat itu adalah keamanan digital. Keamanan digital itu adalah untuk menggunakan metode secara aman, ya. Contohnya akun harus dikunci, passwordnya katakanlah yang tahu hanya yang bersangkutan saja, atau apapun lah itu ya bentuknya. Dan katakanlah keamanan digital juga itu terkait dengan kita berhati-hati, ya kan? Karena apa? Karena apa yang akun yang kita punya, komentar yang kita sampaikan, bagaimana supaya tidak menimbulkan tuntutan hukum ya di kemudian hari. Itu jadi ada beberapa hal tadi yang bisa disampaikan terkait dengan pertanyaan hadir kita tadi. Ya, begitu. Ya, jadi intinya kita emang harus nahan emosi juga nih dari diri kita sendiri juga. Dalam bermedsos jangan asal komentar yang kurang sopan
kan, yang ya negatif jangan gitu. gampang terpicu nih dengan komentar-komentar negatif. Dan kalau misalkan ada berita-berita yang kayak bikin emosi gitu ya, berarti harus kita sendiri harus nahan, kita harus oh gimana ya cara nanggepinnya tuh, berarti harus bijak dengan sosial media. Jadi memang dari lahir ya undang-undang ini sudah kontroversi